Spanduk-spanduk babi guling yang ada di Tanah Bali semua diturunkan, semua dibumi hanguskan katanya. Dan yang sangat melecehkan kita, melecehkan orang Bali. Katanya anak-anak muda kita, anak-anak muda di Bali harus dididik. Dididik apa? Dididik supaya belajar seks. Loh, kok belajar seks dididik? Om Swastiastu, Om Awiganam Astu, Namaste. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para teman spiritual, para sepuh, padita guru yang ada di Tanah Bali, kemudian di alam Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya muliakan. Nah, di pagi hari ini saya kembali ingin berbagi, sahabat. Berbagi tentang apa? Tentang perhelatan G20 yang ada di Tanah Bali. Sahabat, di bulan November ini kita akan ada sebuah perhelatan yang sangat luar biasa. Bagaimana Tanah Bali ini, kemudian alam Bali ini, khususnya di kakinya Pulau Bali, di kakinya Pulau Bali, di tempat pariwisata di Kabupaten Badung. Kita selalu dipercaya oleh pemerintah pusat. Bahkan kita sangat disayangi oleh pemerintah daerah kita. Dipercaya disinilah tempatnya perhelatan untuk menentukan nasib tentang pariwisata, budaya, perekonomian yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Nah, kita sangat berbahagia, sahabat, sangat berbahagia sekali, karena dengan perhelatan itu tentu akan menjadi sebuah perubahan. Dan kita mengharapkan perubahan yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat signifikan untuk kita nikmati untuk ke depan. Nah, bagaimana tentang G20 itu sendiri? Memang awalnya di tempat saya tinggal, sahabat, di Jimbaran, di dekatnya GWK. Kami di sini dikelilingi oleh pila-pila, dikelilingi oleh turis-turis di sini, oleh tamu-tamu luar biasa yang ada di tempat saya ini. Awalnya kita merasa risih dan risih sekali. Kenapa? Di depan rumah saya itu ada jalan protokol di sana menuju ke Pura Uluwatu, GWK, dan Pantai Panawa, Melasti. Itu jalan satu-satunya. Di sana terlihat macet, crowded sekali, sahabat. Nah, di sana ada banyak material. Banyak material yang tertimbun di sana, membuat kita macet di sana, traffic di sana. Kita berjam-jam bisa macet di sana, karena banyak tukang yang bekerja. Terkadang saya pun mau keluar, saya harus berpikir, kalau tidak penting-penting amat mungkin saya tidak akan keluar. Nah, kemudian apa yang mereka kerjakan para tukang itu? Nah, mereka mengerjakan trotoar-trotoar, membuat trotoar-trotoar kita rapi, indah. Ada kali-kali yang dalam di samping jalan itu tertutup oleh trotoar itu sendiri. Kemudian kita dengan santai dan indah berjalan di atas trotoar itu sendiri. Nah, kemudian banyak juga tempat-tempat orang berjualan digeser. Untuk apa? Untuk merapikan, untuk membuat mata kita indah melihat. Yang mungkin di atas trotoar berjualan digeser ke dalam, mungkin mengganggu trotoar digeser ke dalam, mungkin mengganggu penglihatan, ya digeserlah ke dalam. Untuk apa? Untuk merapikan. Supaya apa? Supaya terlihat indah dan nyaman. Nah, di situ bagaimana pemerintah kita mengkondisikan alam Bali ini terlihat indah dan nyaman, kemudian yang sangat ramah tamah ini dengan 1000 puranya. Di sini adalah tujuan pariwisata yang nomor 1 di Bali. Tentu ini akan menjadi sudut penilaian oleh
negara-negara lain tentang Bali. Gimana sih Bali itu? Katanya tempat pariwisata, katanya ini, katanya itu. Nah, ternyata setelah datang dia ke Bali, betul. Kita bayangkan bagaimana trotoar-trotoar yang sangat indah, kemudian bagaimana penyor-penyor sebagai simbolik orang Bali dengan indahnya berdiri tegak, sangat-sangat harmonis. Kita datang ke alam keindahan, alam paradise. Nah, itulah kenapa orang turis-turis mancanegara datang ke tanah Bali ini. Setelah 3 tahun lebih kita menderita dengan tangisan dan kekecewaan, kita selalu mengharapkan yang terbaik, tetapi apa yang terjadi? Banyak saudara-saudara kita jatuh dan jatuh, bahkan menjerit di sini, sahabat. Banyak mereka-mereka yang baru memulai untuk menapak pada waktu itu drop, bahkan menjadi masalah dalam keluarga. Dan banyak pula teman-teman daripada mancanegara ya, turis-turis yang mau datang ke Bali, ditunda datangnya. Padahal mereka sangat rindu sekali dengan tanah paradise ini, tanah dewata ini. Nah, kesempatan ini, ruang yang telah dikasih oleh pemerintah Indonesia, kemudian kepercayaan yang sudah dikasih oleh dunia, kesempatan ini kita pakai sebaik-baiknya, karena kita perlahan telah bangkit dari keterpurukan pandemi COVID yang telah merenggut kemerdekaan kita, sahabat. Sahabat muda, sahabat milenial, nah, sahabat muda, sahabat milenial, di tengah perhelatan akan menuju perhelatan G20 ini, kemudian di sana ada komentar-komentar, ada narasi-narasi yang usang, yang kembali dihembuskan oleh seseorang yang tidak berguna sama sekali. Pernah seorang yang mengatakan, mewakili Bali katanya, bahwa virus-virus pandemi COVID dibawa oleh orang Islam. Katanya. Itu katanya seseorang individu. Tentu di sini adalah tujuannya apa? Untuk mengadu domba kita dengan umat lain. Kita diadu domba di sini. Bukan dia untuk mempersatukan kita, tapi diadu domba. Karena tentu kalian sudah tahu, di desa-desa, di Bali, dimanapun, kami selalu bergandengan tangan dengan orang-orang umat lain, baik Kristen, Buddha, Hindu, dan Islam. Kami selalu bergandengan tangan, kami selalu tersenyum, kami selalu saling isi mengisi. Contoh yang paling nyata, pecalang Islam, dia akan menunggu, menjaga upacara orang Bali. Nah, kemudian kalau orang Islam ada perhelatan, ada upacara, orang Kristen ada upacara, orang Buddha ada upacara, ditunggu oleh pecalang Bali. Kami di sini saling apa? Saling menguntungkan di sini. Karena beliau teman-teman kita di Islam ya dapat kehidupan di tanah Bali ini. Kenapa tidak? Mereka akan berbaik-baik sama kita. Karena kita tak pernah mengganggu mereka. Dan yang sangat menyedihkan, sahabat, di Bali budayanya sangat luar biasa. Budaya, agama, kemudian itu menjadi satu, tidak bisa dilepaskan, tidak bisa diobrak-abrik. Kemarin sempat ada sampradaya asing. Sempat pula ada cara-cara yang diadopsi dari luar Bali itu mau ditumbuh kembangkan di tanah Bali ini. Itu sudah tidak masuk di akal, tidak masuk di tanah Bali, sahabat. Makanya orang Bali sangat
memberontak di sini. Dan yang sangat melecehkan kita, melecehkan orang Bali apa? Katanya anak-anak muda kita, supaya tidak ada orang mengandung, tidak ada orang salah didikan dan sebagainya tentang kehidupan orang Bali. Katanya anak-anak muda di Bali harus dididik. Didik apa? Dididik supaya belajar seks. Loh, kok belajar seks dididik? Kita orang Bali tidak usah dididik. Dari kecil kita sudah tahu seks. Tanpa diajar pun kita bisa seks. Tidak usah dididik. Itulah kembali kepada orang itu sendiri. Mau kemana arahnya? Kalau orang betul-betul dia punya naluri, tentu dia akan berbuat seks yang bebas. Tidak. Tetapi kalau orang yang sudah ketularan yang tidak baik, tentu dia akan ke jurang seks itu sendiri. Tidak usah dididik kali. Nah, itu sangat-sangat menyedihkan bagi saya. Dan yang terakhir, sahabat. Nah, kita minum air dulu. Yang terakhir, ada narasi-narasi, ada komentar-komentar, sahabat. Katanya mereka mengatakan, mengatasnamakan orang Bali. Katanya spanduk-spanduk babi guling yang ada di tanah Bali semua diturunkan, semua dibumi hanguskan, katanya. Itu narasi-narasi yang sangat menyesatkan. Narasi-narasi yang membuat anak-anak muda milenial, orang-orang Bali itu menjadi marah kalau betul terjadi seperti itu. Saya juga sangat terkejut, sahabat. Ternyata apa yang terjadi? Tidak demikian. Itu tidak demikian. Karena apa? Tidak mungkin orang Bali, gubernurnya orang Bali, panitianya 80% orang-orang Bali. Mereka hidup di tanah Bali. Mereka makan di Bali. Tidak mungkin dia akan membumi hanguskan perekonomian yang ada di Bali. Menutup ekonomi orang Bali. Cara kerja orang Bali. Tidak mungkin. Nah, cuman di sini dibesar-besarkan, diembus-embuskan. Supaya apa? Supaya orang Bali menjadi ribut dan ribut. Ya, orang ini memang dari dulu bikin masalah saja tentang bagaimana kehidupan orang Bali. Tentu komentar-komentarnya dia tuh sangat tidak elegan. Bukan mengajekan Bali, tetapi membumi hanguskan Bali maunya. Tetapi saya yakin ada anak-anak muda Bali, orang-orang Bali sangat pintar, tidak semudah itu untuk dipengaruhi. Pasti itu. Nah, yang saya tahu, saya dapat jalan-jalan keluar. Saya lihat trotoar indah sekali. Kemudian saya lihat banyak sekali spanduk-spanduk yang tidak mengganggu, yang terlihat indah, tidak diturunkan. Bahkan ada warung-warung babi guling, ada tempat-tempat makan tuh masih tetap eksis. Banyak orang belanja di sana. Banyak orang yang datang untuk berbelanja, sahabat. Nah, intinya disinilah beliau para pemimpin. Di sini intinya pemimpin kita. Beliau adalah merapikan, membuat orang-orang datang ke Bali itu nyaman, membuat orang-orang datang ke Bali itu akan betah tinggal di Bali. Karena apa? Karena di Bali surga dunia. Mereka di Bali datang untuk apa? Membawa uang mereka. Mereka membawa uang, bawa bekal dengan menikmati kehidupan di Bali. Pila-pila akan laku. Kemudian apa? Jadi transport jalan, hotel-hotel jalan, restoran jalan, semua jalan. Bahkan saudara-saudara kita yang ada di kampung yang mendukung tentang pariwisata itu akan lebih
jalan. Alangkah indahnya sahabat apabila kita dapat melihat senyum saudara-saudara kita yang ada di kampung, saudara-saudara kita yang ada di pasar, kemudian teman-teman kita yang bergelut di pariwisata. Kita harus mengakui, kita di tanah Bali ini hidup dari pariwisata. Walaupun banyak saudara kita yang bertani, tentu erat kaitannya dengan pariwisata. Dia punya anak kerja di hotel, kemudian dia dapat gaji anaknya, dikirimlah sama bapaknya. Untuk apa? Untuk bercocok tanam, modal bercocok tanam sahabat. Dia kirim ke rumahnya untuk apa? Untuk apa? Ya untuk kehidupan orang-orang yang ada di masyarakat itu sendiri. Jadi sangat menyedihkan kalau ada narasi-narasi, ada komentar-komentar seperti itu. Marilah kita bijaksana sahabat mulai sekarang. Siapa sesungguhnya putra Bali yang sangat jujur dan bijaksana, yang betul-betul mewakili suara Bali itu sendiri dan mengajarkan tanah Bali itu sendiri. Mari kita pintar-pintar untuk memilih dan memilah. Kita lupakan mereka-mereka yang sok suci, yang sok pintar, tetapi menjadi musuh kita bersama. Kita sidap dengan Brahma Santi. Salam damai, salam Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.